Dirjo. Jadi biar saya setiap hari, setiap kemanapun buka Facebook, buka ini dan sebagainya namanya ingat orang tua. Ini anak yang berbakti, tidak melupakan orang tua. Sama Waskita Channel, ngobrol bareng. .com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Waskita Channel. Alhamdulillah, Rumah Literasi Waskita pagi ini kedatangan tamu yang istimewa, seorang anak muda Brebes ya, asli Brebes, yang aktif di organisasi manapun. Tapi yang satu hal yang paling istimewa, dia memimpin BUMDes yang sukses. BUMDes Rengas Pendawa Jaya. Karena BUMDes itu adalah suatu keniscayaan yang harus ada supaya desa mandiri, dan anak muda ini sudah membuktikannya. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mbak. Bisa perkenalkan diri? Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan nama saya. Kalau nama saya biasanya ini Mbak, nama saya simple. Oh ya. Simple, padat, jelas, terpercaya. 100% halal lah Mbak. Ini seperti moto bank. Ya betul. Ya, Eko. nama saya Raeko Mbak. Itu pemberian dari orang tua. Berbau Korea ya? Berbau Korea, pinggir sedikit lah Mbak. Akhirnya deso banget. Tapi biasa dipanggil Eko. Eko ya. Makanya tapi kalau orang manggil saya banyak kan namanya ya Eko Dardirjo. Dardirjo itu diambil dari nama orang tua. Iya, Daro Dirjo gitu. Jadi biar saya setiap hari, setiap kemanapun buka Facebook, buka ini dan sebagainya namanya Dardirjo. Ingat orang tua. Ini anak yang berbakti, tidak melupakan orang tua. Mas Eko aktif dari mahasiswa ya? Iya, saya dulu di OSIS malah Mbak. Oh, dari OSIS. Di OSIS. Artinya dari kecil udah terbiasa berorganisasi. Ya, dulu di OSIS. Waktu SMA malah saya jadi pengurus dinia. Oh, gitu. Dulu di desa saya pengurus dinia. Dari situ saya belajar banyak berorganisasi, akhirnya dimatangkan di OSIS SMA. Tambah lagi setelah lulus sekolah SMA, akhirnya saya malah di Jakarta. Alhamdulillah diberi kesempatan juga malah untuk menjadi ketua KPMDB sewilayah Jabodetabek. Oh, periode berapa itu? Berarti tahun 2013 sampai 2014. Oh. 15 malah. 15. Iya. Kita ketemu ya? Iya, waktu itu ketemu Mbak. Kebetulan sama-sama aktif KPMDB. Saya ke KPMDB Semarang. Senior. Yang menarik itu Mas Eko, orang-orang itu biasa kuliah di Jakarta dan betah di Jakarta, berkarir di Jakarta. Mas Eko memilih pulang kampung ini. Iya. Ini kan suatu anak muda yang luar biasa. Itu apa motifnya, Mas? Iya, prinsipnya satu Mbak. Saya mau belajar bahwa hidup dimanapun, ketika belajar di luar negeri ataupun kemanapun, ini ujung-ujung matinya akan pulang. Wow. Nah itu yang selama ini terjadi kan, pulangnya sudah mati gitu. Mayatnya aja kita dikubur di kampung. Nah ini kan masih hidup, masih muda, energi, kesempatan banyak, tapi mau pulang kampung, itu yang jarang Pak. Kalau saya jujur Mbak, saya paling senang itu di desa. Oh ya? Iya, jadi anak desa. Ya, makanya saya walaupun Brebes, ya dimanapun saya harus bilang bahwa saya asalnya dari Brebes gitu. Saya cinta Brebes. Oh, gitu. Dengan segala kekurangan dan sebagainya, kelebihan dan sebagainya, saya tetap cinta Brebes. Ini anak muda kayaknya nyentil orang tua gitu, yang dulu malu ngaku Brebes gitu. Iya, kalau dulu mengaku Brebes mungkin hal yang wajar. Kalau saya prinsipnya saya tetap cinta Brebes. Perlu diikuti dan pulang kampung selagi masih produktif. Betul. Jangan udah pensiun Sudah pulang kampung mau ngapain? atau jadi mayat baru pulang kampung gitu ya. Oh ya, di desa ini aktif dia apa nih? Dengar-dengar setelah nikah ya? Iya betul. Membidani BUMDes gitu. Iya. Itu kan agak susah itu BUMDes itu. Saya sebelumnya
saya aslinya Ulahar, Mbak. Heeh. Desa Ulahar, Kecamatan Larangan. Ya, terus itu asal kelahiran saya. Terus akhirnya saya menikah dengan perempuan yang sampai sekarang jadi idola saya. Sekarang di Desa Rangas Bendawa. Kecamatannya masih Larangan. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ikut terlibat di BUMDes. BUMDes itu berarti badan usaha. Ya. Itu kan BUMN di tingkat paling Daerah, kecil gitu ya. Desa, betul, BUMN-nya desa. Itu BUMN yang besar aja isu-isunya banyak yang rugi, bangkrut macam-macam. Nah ini BUMDes baru muncul ini pasti tantangannya berat ini. Sebetulnya udah lama, Mbak. Jadi adanya UU desa ini semua desa harus punya BUMDes. Ya, Kenyataan di lapangan. Setelah di sekian lapangan. tahun kan belum banyak juga. Ya, tergantung nanti ya. Mungkin tergantung dari SDM-nya, tergantung dari manajemennya dan sebagainya. Mungkin itu yang paling sentral ketika adanya BUMDes. Modal awal kan dari dana desa ya. Betul, dana desa. Modal awal biasanya bukan hanya bentuk uang ya, Mbak ya. Itu bentuk barang. Jadi bahasanya dihibahkan. Seperti itu, iya. Dulu memang waktu saya masuk di BUMDes tahun 2020 per Januari, saya diberi tugas di unit sampah, Mbak. Itu kayaknya semua desa unit sampah dari BUMDes deh. Iya, unit sampah. Memang waktu itu ini kan yang paling vital untuk dibicarakan adalah masalah sampah. Iya betul. Iya, di Brebes itu masalah sampah tidak pernah habis, bahkan menjadi pelik yang luar biasa. Apalagi berubah ke industri ya. Betul. Pasti sampah makin numpuk. Gitu. Betul. Termasuk sampah masyarakat nggak? Waduh, itu saya kurang tahu itu. Jadi memang kayak gitu, Mbak. Saya masuk di unit sampah, saya diberi tugas wewenang bahwa ya harus mengelola unit sampah gitu loh. Akhirnya mau nggak mau saya harus berani memberanikan diri mengurusi sampah. Termasuk salah satunya ya ini hal yang bagi saya sangat menjadi tantangan karena ini bagiannya masalah sampah. Sampah itu identiknya kotor. Nah ini enggak, persoalannya kemudian orang itu cenderung hanya BUMDes sampah ya, yang ngambilin sampah dari masyarakat ditumpuk kembali ke TPS aja. Betul. Kenapa tidak ada pengolahan itu? Oh enggak, kalau kami memang sudah ada inovasi baru. Oh ada, di Jadi, BUMDes Rangas Bendawa Betul. itu. Jadi kami sampaikan juga bahwa di BUMDes Pandawa Jaya ini kita punya beberapa unit. Waktu saya masuk berarti unitnya pasar yang memang menjadi tulang punggungnya BUMDes. Terus ada unit sampah yang memang belum punya PADes, belum bisa memberikan kontribusi ke PADes. Akhirnya setelah saya masuk, saya punya prinsip saya harus bisa memberikan PADes melalui unit sampah. Dan alhamdulillah sampai sekarang, Mbak, kita punya retribusi dari masyarakat itu sekitar 18 sampai 20 juta untuk unit sampahnya sendiri. Dari sampahnya aja. Dari sampahnya. Itu katanya diolah ya, jadi maggot segala macam. Ya, betul. Kita punya inovasi baru, salah satunya untuk sampah organik itu termasuk dari pasar, dari warga, kita berikan ke maggot untuk jadi pakan maggot seperti itu. Itu sejak berdiri sampai sekarang udah berapa tahun? Berarti kalau BUMDes itu tahun 2017 Berdiri. Sekarang udah ada berapa unit usaha? Sekarang sudah bertambah dari kemarin unit pasar sama sampah. Sekarang ada unit samsat, unit ketahanan pangan, unit jaringan telekomunikasi atau WiFi. Kita punya WiFi desa. Ya, jadi WiFi desa ini salah satu program Smart Village. Internet desa. Internet desa, betul. Jadi desa pintar itu ya kita gaungkan dari melalui BUMDes. Termasuk salah satu yang tahun ini kita launching, insya Allah itu adalah desa wisata. Wah, menarik itu ya. Iya. Itu inovasi itu kan butuh pemikiran Iya. yang tidak gampang lah, dan sosialisasi mengajak masyarakat bersama membangun itu kan susah, Pak. Ya. Pasti resistensinya ada lah. Aduh. Penolakan juga ada lah. Sebelum dibuktikan gitu ya. Bukan hanya penolakan sih, Mbak ya. Apa? Ciciran, Mbak. Nyinyir gitu. Lili siapa gitu loh. Apalagi pendatang ya. Pendatang lagi kan. Lu siapa gitu. Ya Allah. Mungkin Kon siapa dong? tapi sebenarnya malah itu yang bikin saya menjadi semangat ketika saya bisa membuktikan gitu loh. Saya bisa membuktikan berhasil seperti itu. Artinya nyinyiran itu dijawab dengan pembuktian. Betul. Ditambah lagi ya, alhamdulillah kami didukung sama Pak Lurahnya, sama Pemdesnya. Nah, itu yang kadang-kadang susah ya. Ya, Sinergitas. betul. Ini yang akhirnya menjadi polemik bagi BUMDes yang lain adalah
lurah ataupun Pemdes dengan Bumdes itu malah selek gitu. Saya nggak cocok itu. Nggak cocok. Itu apa? Pembagian pendapatan apa? Waduh, saya kurang tahu itu. Masing-masing ya Mbak ya. Apa kalah pamor nanti? Mungkin ya politik ya. Biasanya dianggap wah nanti bersaing nih nanti. Salah satunya politik karena kita nggak mungkiri bahwa adanya Bumdes ini ya ketergantungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Kalau lurahnya ganti ya berarti pengurus Bumdesnya ganti. Nah itu harusnya berkesinambungan lah ya. Betul. Ini yang sebetulnya kami suarakan ketika memang kami sudah berdarah-darah, ya kan sudah menghasilkan. Ternyata setelah lurah kami ganti, ya kan ini berakibatnya adalah kami diganti bahasanya seperti itu. Kok mirip-mirip BUMN ya? Yes, itu nggak jauh. Ganti presiden kan? Itu hal yang wajar, itu hal yang wajar. Itu sudah menjadi hal yang umum lah kalau Ya, kita bicara. jangan mewajarkan sesuatu yang tidak baik lah. Ya, boleh. Nanti kita akan suarakan lah ini ke Kemendes biar nanti tidak ada pengaruh hal yang Dan seperti tidak ada politik. intervensi lah. Betul. Ya. Dikelola manajemen modern lah ya. Iya, betul. Karena prinsip kami di Bumdes ya kami ingin memperjuangkan bahwa melalui badan usaha milik desa ini kita bisa berbuat untuk memberikan PADS gitu loh. Ini udah berapa juta nih PADS desa? Berarti tahun 2020 ini kita sudah memberikan PADS sekitar 33 juta. Nah, PADS itu disetorkan ke desa. Betul. Sebagai tambahan ini dong pembangunan desa. Betul. Dari ADD itu ada tambahan itu. Iya, jadi untuk pembangunan kegiatan desa juga, termasuk pembangunan fisik. Bahkan kita juga di Bumdes punya yang namanya bahasanya apa ya? Kalau perusahaan itu CSR ya. Tapi kalau kami bahasanya sosial aja wis lah. Dana sosial yang kita akan berikan setiap tahun untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan. Termasuk kemarin juga memberikan sedikit bantuan berupa piala sertifikat ke kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Nah, termasuk salah satunya yang nanti bulan ini kita laksanakan adalah pembuatan PJU Jalan. hasil Bumdes. Jadi dana sosialnya Bumdes itu Penerangan nanti jalan. kita akan pembuatan penerangan jalan. Luar biasa itu. Hasilnya adalah masyarakat di mana banyak pelanggan sampah ya nanti itu akan kita prioritaskan dulu. Gitu. Artinya begitu masyarakat merasakan kehadiran Bumdes ya, mereka menerima ya, mendukung ya. Malah dari situnya akhirnya kita tidak usah untuk sosialisasi aja, masyarakat yang mensosialisasikan bahwa adanya Bumdes, programnya ini dan sebagainya seperti itu. Yang terakhir ya desa wisata itu ya. Apa yang akan dijual itu? Desa wisata. Wisata kan suatu yang orang ingin liburan, ingin menghibur diri lah. Betul, desa wisata. Kebetulan desa wisata ketuanya kebetulan saya sendiri, Pak. Luar biasa ini. Melalui Musdes kami ditunjuk. Cocok kayaknya karena melihat Mas Eko aja udah kayak berwisata gitu. Saya traveling Pak ini, Pak. Ya, jadi desa wisata ini salah satu unggulan juga nanti untuk desa Rangas Pandawa. Mungkin di Brebes Selatan kita punya yang namanya gunung-gunung, terus ada kegiatan, ada Rente Canyon dan sebagainya. Di Brebes Utara itu ada pantai. Nah, tengah-tengah ada apa ini? Gitu itu kan susah gitu. Itu susahnya, betul, datar, panas dan sebagainya. Cuman melalui idenya Pak Lurah, akhirnya dirembuk dengan Bumdes, akhirnya mencetuskanlah yang namanya desa wisata. Jadi akhirnya kita ada tanah bengkok milik perangkat desa yang non produktif. Berarti tidak berfungsi sebagai semestinya lah, kayak untuk pertanian-pertanian lainnya. Akhirnya kita manfaatkan, kita tanam untuk menjadi tanaman buah. Dan itu apa? Cafe and Resto Bengkok. Cafe and Resto, Kampung Bengkok. Kampung Bengkok gitu ya. Bengkok, Mbah. Bengkok. Bukan Bengkok, bukan. Bukan Bengkok. Bengkok itu Bengkok ya, Mbah. Itu Bengkok. Bengkok itu berarti diambil dari status tanahnya. Oh iya. Status tanahnya adalah Kampung Bengkok. Dari Bengkok ya kita ambil dari Kampung Bengkok. Artinya kerelaan Pak Lurah. Kerelaan Pak Lurah dan perangkat desa lainnya. Seperti itu, iya. Saya kira ini cukup menarik ya. Ide-ide cemerlang deh Mas Eko. Ini biasanya nih anak muda ya, setelah terjun ini itu ada godaan politik gitu. Waduh, nyalon lurah, yang DPR itu. Enggak. Sampai sekarang prinsip kami adalah membangun, Mbak. Kami ingin mengabdi. Kalau bahasa Tridharma pendidikannya itu salah satunya adalah mengabdi untuk masyarakat. Oh iya. Hidup kita itu sekali, Mbak. Ya, jangan dimanfaatkan untuk yang lain-lain lah. Itu mengalir saja ya. Mengalir saja itulah. Oke, terima kasih Mas Eko. Siap. Oke, saya kira cukup obrolan dengan Mas Eko yang sangat menarik ini. Statement closing, Mas Eko. Silakan.
Jadwal closing. Waduh, saya bukan yang penyusun kata-kata yang indah, Mbak. Saya hanya berpesan pada anak muda ya. Prinsipnya adalah mengabdi untuk desa, pulang kampung untuk desa. Intinya balik lagi ke desa. Begitu. Terima kasih. Demikian sahabat Waskita Channel, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.